Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kaifa halukunna ya talibat? Hal antunna bikhair? Insyaallah bikhair. Hari ini hadal yaum kita lanjutkan materi kita. Masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu fi'il madi wa fa'il ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari dan wa fa'il. Fi'lun mudhari'un wa fa'ilun. Nah, taib ya talibat. Ready? Kita mulai ya. Bismillah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il madi. Fi'il madi itu adalah satu perbuatan. Fi'il itu artinya perbuatan. Madi itu yang telah lalu. Jadi satu perbuatan yang sudah berlalu atau masa yang lalu atau masa lampau ya, sudah terlewati. Nah, kalau masih ingat yang pernah Ustazah sampaikan, ada 14 pola fi'il madi ya. Ada 14 pola fi'il madi sesuai dengan domir-domirnya. Nah, kali ini kita akan juga membahas tentang fi'il, namun kali ini fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari yaitu fi'il yang sering dilakukan ya, atau yang selalu kita lakukan. Kemudian atau yang akan kita lakukan. Tapi di sini kita hanya membahas yang sering, rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu disebut dengan fi'lun mudhari'un ataupun present tense ya. Nah, wa fa'ilun, dan ada fa'ilnya. Jadi setiap perbuatan pasti ada yang melakukannya ya, dan si fa'il inilah si pelakunya. Nah, taib, kita langsung ke contohnya. Al-amsilah, beberapa contoh. Yang pertama, yadhabu Zaidun ilal madrasati. Yadhabu Zaidun ilal madrasati. Yadhabu ini merupakan fi'il mudhari yang asal katanya adalah dhahaba. Dhahaba fi'il madi, sementara yadhabu adalah fi'il mudhari. Nah, yadhabu Zaidun ilal madrasati. Yadhabu fi'lun mudhari, Zaidun fa'il. Jadi mengartikannya si Zaid dia pergi ilal madrasah, ke sekolah. Nah, taib, kita lanjutkan. Yang kedua, contohnya adalah yajlisu rajulun alal kursi. Yajlisu merupakan fi'il mudhari, rajulun fa'il. Artinya lelaki, seorang lelaki, dia sedang duduk di atas kursi. Ya, jadi yajlisu ini fi'il mudhari, asal katanya jalasa, jalasa fi'il madi, yajlisu adalah fi'lun mudhari'un, rajulun adalah fa'il. Nah, lanjut yang ketiga, tarji'u bintun minal madrasati. Tarji'u bintun minal madrasati. Tarji'u merupakan fi'il mudhari, sementara bintun adalah fa'il. Nah, tarji'u dari asal katanya adalah raja'a yarji'u. Kenapa bukan ya di sini seperti yang di atas? Kenapa? Karena bintun fa'ilnya adalah muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas.
Seperti yang sudah kita bahas ya di fi'il madi. Si anak perempuan, seorang anak perempuan kembali dari minal madrasah, dari sekolah. Nah, taib. Kemudian contoh yang keempat, yusallil muslimuna fil masjidi. Yusalli fi'lun mudhari, al-muslimuna fa'il. Jadi seperti yang sudah juga dijelaskan bahwasanya jika fa'ilnya itu bentuknya jamak, baik jamak mudzakkar maupun jamak muannas, maka fi'ilnya tetap mufrad. Tapi lihat, fa'ilnya ini mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Jadi dia menggunakan yusolli. Nah, jadi mengartikannya dari si fa'il, orang-orang muslim sholat di dalam masjid. Nah, yang kelima, yang terakhir, taskunu nisa'un fi buyutihin. Taskunu nisa'un fi buyutihin. Kita lihat di sini taskunu adalah fi'lun mudhari, sementara nisa adalah fa'il. Nah, nisa ini dia merupakan jamak. Jamak apa? Jamak muannas, ya. Maka fi'ilnya bentuknya tetap mufrad tetapi muannas. Jadi berubah menjadi ta di awal kalimat. Ya. Artinya adalah para wanita tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Nah, taib ya talibat. Jadi untuk mengenali salah satu tanda dari fi'il mudhari adalah ada huruf ya di awal kalimat, lalu huruf ta di awal kalimat. Ya, meskipun nanti ada 4 huruf yang dikenali dari fi'il mudhari adalah alif, nun, ya, ta. Kalau disingkat menjadi anita atau anaitu, biasa disebut seperti itu. Nah, jika terdapat huruf-huruf yang keempat itu, huruf apa saja tadi huruf mudhari? Nah, huruf-huruf mudhari itu ada 4. Yang pertama alif, lalu nun, lalu ya, lalu ta. Dan biasa orang-orang menyebutnya kalau disingkat dengan anita bisa, ataupun anaitu pun boleh. Nah, contohnya seperti dhahaba. Kita ambil contoh dhahaba. Dhahaba ini asal katanya ya, artinya pergi. Nah, kalau kita masukkan salah satu huruf mudhari'ahnya dari huruf alif misalkan menjadi adhabu. Ya, adhabu. Artinya sudah berbeda, bukan lagi pergi tetapi saya pergi. Nah, kemudian kalau kita masukkan salah satu huruf mudhari'ah yaitu nun menjadi nadhabu. Artinya juga akan berubah, dhamirnya berubah menjadi nadhabu, kami atau kita pergi. Nah, kalau kita masukkan huruf ya, yadhabu, nah di situ ada huwa, menjadi artinya adalah dia pergi. Nah, yang terakhir kalau kita masukkan huruf ta di situ, maka artinya akan berubah menjadi dia pergi tapi untuk perempuannya. Sementara yadhabu tadi dia juga tapi untuk laki-laki, dia laki-laki sedang pergi atau dia laki-laki
pergi. Nah, kemudian tadhabu juga dia ada hiya di dalam situ ya. Ada dhamir hiya. Nah, jadi dia perempuan sedang pergi. Nah, taib, kita lihat keterangannya. Yang pertama adalah fi'il mudhari dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan waktu sekarang atau sedang terjadi atau waktu akan datang. Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang, kemudian yang sedang terjadi, yang sering-sering terjadi, yang sedang dilakukan itu termasuk fi'il mudhari. Jadi dia sebenarnya fi'il mudhari ini ada dua pengertian. Yang pertama yang sekarang, lalu yang kedua adalah masa yang akan datang. Tapi nanti ada penambahan huruf lagi di awal kalimat untuk yang akan datang. Tapi nanti ada pembahasan lain ya. Kita akan ketemu nanti. Kemudian yang kedua keterangannya adalah kalimat yang diawali dengan fi'il mudhari juga disebut jumlah fi'liyah. Nah, jadi setiap kalimat yang diawali oleh fi'il maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Sementara kebalikannya, kalau kalimat diawali dengan isim maka disebut dengan jumlah ismiyah. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, jika fa'ilnya mudzakkar maka fi'il mudhari'nya mufrad mudzakkar ghaib. Dan jika fa'ilnya muannas maka fi'ilnya mufrad muannas ghaibah. Seperti yang di sini tadi contohnya yadhabu Zaidun ila madrasah. Yadhabu ini Zaidun fa'ilnya ini adalah mufrad mudzakkar. Lalu fi'ilnya juga harus bentuknya sama, yaitu mufrad mudzakkar ghaib. Nah, kaidahnya seperti itu. Kemudian tarji'u bintun minal madrasah. Bintun di sini dia muannas, maka fi'ilnya harus di sini mufrad muannas fa'ilnya, maka fi'ilnya adalah berbentuk mufrad muannas aidan. Taib. Kita ke keterangan selanjutnya. Nah, ini yang keempat. Fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib ditandai dengan ya, seperti pada yadhabu dan yajlisu. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, kalau sudah ada huruf ya di awal kalimat, maka dia itu menjadi fi'il mudhari. Begitu juga dengan huruf ta, ya. Dan fi'il mudhari muannas ghaibah ditandai dengan ta pada awal kata seperti tarji'u dan taskunu. Untuk memudahkan memahami uraian di atas, perhatikan skema berikut. Oke, kita lihat skema di bawah ini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Talibat mufrad mudzakkar ghaib. Yadhabu, yajlisu, yarji'u, yusalli, yaskun. Di sini dia menggunakan huruf ya di awal kalimat. Nah, sementara mufrad muannas ghaibah ini untuk yang tunggal ya. Mufrad ini untuk tunggal. Untuk yang single ya. Kemudian mufrad muannasun ghaibah ini untuk yang single muannas. Dia tadhabu, tajlisu, tarji'u, tusalli, taskunu ya, seperti itu. Jadi begitu untuk membedakannya, kalau dia fa'ilnya dilihat fa'ilnya itu siapa, perempuankah atau laki-lakikah, maka dia menggunakan lihat sesuaikan dengan fi'ilnya. Baik ya talibat. Nah, arti kata ini bisa dilihat yaskunu itu artinya adalah tinggal. Nah, cuma satu arti kata yang diberikan karena yang lainnya sudah bisa dipahami. Yadhabu artinya pergi, yajlisu duduk, yarji'u kembali, yusalli salat, yaskun tinggal. Nah, ini juga sama insyaallah. Nah, indana tadribat, kita punya beberapa tadribat. Yang pertama adalah yaqumu tilmidun amamal baiti. Yaqumu tilmidun amamal baiti. Nah, tilmidun karena fa'il itu hukumnya adalah marfu. Marfu itu barisnya adalah dhammah atau dhammatain. Nah, berarti yaqumu di sini menjadi fi'il mudhari marfu, kemudian tilmidun menjadi fa'il. Amamal bait menjadi zarf makan. Ya. Kemudian yaqumu rajulun amamal bait. Yaqumul ustadzu amamal bait. Yaqumul walidu amamal bait. Taib ya talibat. Yaqumu bermakna artinya adalah berdiri ya. Jadi seorang murid berdiri di depan rumah, seorang lelaki berdiri di depan rumah. Ustadz itu berdiri di depan rumah. Seorang ayah berdiri di depan rumah. Taib ya talibat. Jadi barisnya sudah bisa dilihat ya, diperhatikan barisnya. Baris fa'il dia harus marfu, dan marfu itu barisnya adalah dhammah au dhammatain. Taib. Yaqumu tilmidun
Khalas. Nah, yang kedua, taskunu bintun fil ghurfah. Taskunu bintun fil ghurfah. Taskunu ummun fil ghurfah. Taskunu tirmidatu fil ghurfah. Taskunu khadimatu fil ghurfah. Nah, kita lihat bintun di sini fa'ilnya adalah mufrad muannas, maka fi'ilnya juga harus disesuaikan ya menjadi mufrad muannas ghaibah. Nah, artinya seorang anak perempuan tinggal di dalam kamar. Seorang ibu tinggal di dalam kamar. Seorang murid perempuan itu tinggal di dalam kamar atau ruangan. Seorang pembantu itu tinggal di dalam ruangan atau kamar. Nah, jadi bisa dilihat ya tolibat bagaimana bentuk kaidahnya atau pola dari kalimat fi'il dan fa'il tersebut. Sebenarnya tidak jauh beda dengan fi'il madi ya, cuma penggunaannya saja yang harus kita perhatikan. Kalau kita bicara mungkin ingin waktunya sudah berlalu, maka kita menggunakan fi'il madi. Nah, sementara kalau kita ingin ngomongnya sekarang atau masa akan datang, maka kita menggunakan pola kalimat fi'il mudhari. Begitu saja. Tapi untuk konsepnya, untuk kaidahnya sama saja. Dan yang ketiga, يصلي المدرسون في المسجد. يصلي مؤمنون في المسجد. يصلي طالبون في المسجد. يصلي جنود في المسجid. يصلي المدرسون. Kita lihat di sini mudarrisun ini fa'il tapi bentuknya jama'. Jama' mudzakkar salim. Dan fi'ilnya harus bentuknya seperti yang tadi sudah disebutkan di keterangannya, bahwa fi'ilnya harus bentuknya mufrad mudzakkar ghaib. Jika fa'ilnya jamak mudzakkar, sama-sama mudzakkar ya, tapi fa'ilnya bentuknya jamak. Nah, itu kaidahnya. Jadi artinya adalah para guru itu sedang sholat di dalam masjid. Orang-orang beriman itu sedang sholat di dalam masjid. Para pelajar sedang sholat di dalam masjid. Para tentara sholat di dalam masjid. Nah, taib yang keempat, tajlisul mudarrisatu 'alal maq'adi. Tajlisul ummahatu 'alal maq'adi. Tajlisu banatun 'alal maq'adi. Tajlisu khadimatun 'alal maq'adi. المدرسات هنا جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث. الأمهات أيضا جمع مؤنث. بنات أيضا. خادمات أيضا. إذن الفعل لازم بمفرد مؤنث غائبة. Jadi kalau fa'ilnya itu bentuknya jamak, ini jamak muannas salim ya, maka fi'ilnya harus berbentuk mufrad tunggal dan muannas ghaibah. Taib ya, talibat insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian arti kata junud itu jamak daripada jundiyun. Jundiyun itu artinya tentara. Maq'ad artinya bangku panjang. Taib ya talibat, kita lanjutkan ke tamrinat, beberapa latihan. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat sempurna. Ini masih berantakan nih kalimat ini, maka kita disuruhnya untuk menyusun kalimat-kalimat ini. Nah, yang pertama sekali kalau kita membuat ya jumlah fi'liyah, maka kita cari dulu fi'ilnya. Yang mana fi'ilnya di situ? Adalah yasjudu. Kemudian kita cari fa'ilnya harus bentuknya dhammah, harus bentuknya marfu, dan marfu hukumnya adalah dhammah, maka cari yang berbaris dhammah. Maka yasjudu at-talamidu fil masjid. Yang pertama adalah ini tamrinat.
Yasjudu at-tilmid, at-talamid. Fil masjid. Taib yang kedua, Fatimah al-bint taskun fi. Bagaimana? Kita cari dulu fi'ilnya dulu. Kalau kita ingin buat jumlah fi'liyah, maka cari fi'ilnya dulu, yaitu taskun. Nah, taskunu. Lalu fa'ilnya adalah Fatimatu. Taskunu Fatimatu fil bait. Ada laisa bint tapi bait. Fil bait. Nanti diperbaiki ya. Talibat. Nah. Taskunu fil bait. Taib yang ketiga, Jakarta min rajulun tarji'u. Kita cari dulu fi'ilnya. Fi'ilnya adalah tarji'u. Lalu rajulun, limadha rajulun? Laisa rajulun. Hada yarji'u rajulun min Jakarta. Hada yarji'u. Nanti tukar ya talibat, ini bukan tarji'u tetapi yarji'u rajulun min Jakarta. Yarji'u rajulun min Jakarta. Oke, taib. Kemudian yaqumu al-madrasatu amama al-mudarrisuna. Idzan kita cari dulu fi'ilnya, yaitu yaqumu, lalu al-mudarrisun, ini jamak mudzakkar, amama al-madrasah. Yaqumul mudarrisun amam al-madrasah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ummahat ala tajlis al-maqad. Kita cari fi'ilnya dulu. Fi'ilnya adalah tajlis. Tajlis, lalu fa'ilnya adalah al-ummahatu ala al-maqadi. Tajlisu. خلاص. Nah, sudah terjawab. Kemudian yang kedua, pilihlah kata-kata yang tepat yang terdapat dalam kurung. Nah, kalau kita lihat di situ, pilihlah kata yang tepat yang terdapat dalam kurung. Berarti ada dua pilihan di situ. Yang manakah yang lebih sesuai? Yang pertama adalah Zainab wara al-baiti. Zainabu wara al-baiti. Yang manakah yang sesuai? Zainab ini kan perempuan, maka fi'ilnya juga harus bentuknya muannas. Maka yang sesuai adalah taqumu Zainabu wara al-bait. Aywa. Kemudian yang kedua, al-muslimuna fil masjid. Nah, bentuk ini juga bentuk penulisannya salah ya, tolibat, nanti dibenerin. Al-muslimuna, tidak ada waw di sini ya. Al-muslimuna fil masjid. Al-muslimuna ini fa'il tapi bentuknya jamak mudzakkar, maka menggunakan
tajlis atau yajlis? Yajlisul muslimuna fil masjid. Kemudian yang ketiga adalah al-ummahat fi buyutihin. Al-ummahat huna jamu muannas. Idan fi'ilnya adalah yaskun atau taskun? Taskunul ummahatu fi buyutihin. Yang keempat, tarji'u atau yarji'u al-muslimatu min Jakarta. Al-muslimat jamu muannas salim. Jadi fi'ilnya tarji'ul muslimatu min Jakarta. Dan yang kelima, tusanni al-muslimuna fil musalla. Al-jawab al-muslimun huna jamu mudzakkar. Idzan yusallil muslimuna fil musalla. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat. Kita bisa pilih dari fiil yang mana ya yang sesuai ya. Ahmad min Jakarta. Ahmad dari Jakarta. Berarti apa yang sesuai? Yarji'u Ahmad min Jakarta. Ahmad baru pulang dari Jakarta. Nah, kemudian yahduru haflatul Aid. Haflatul Aid ini perayaan hari raya. Nah, yahduru ini muannas atau mudzakkar? Mudzakkar, lalu fa'ilnya harus bentuknya mudzakkar aidan. Jadi yahduru Zaidun bisa, Aliun bisa, Muhammadun bisa, Ahmadun bisa, boleh. Yahduru Ahmadu haflatul Aid. Yahduru Zaidun haflatul Aid. Yahduru Aliun haflatul Aid. Dan yang ketiga, tajlisu alal maq'ad. Tajlisu fi'il bentuknya muannas. Ya. Jadi tajlisu Fatimatu bisa, tajlisu Zainabu bisa, tajlisul ummu bisa, tajlisul bintu bisa, alal maq'adi, di atas tempat, di atas bangku yang panjang. Jadi si Fatimah atau si apa tadi, si ibu atau si anak perempuan atau si saudara perempuan, nah itu duduk di atas bangku yang panjang. Nah, kemudian yang keempat, al-banat wara'al bait. Taqumul banatu wara'al bait. Nah, para putri sedang berdiri di belakang rumah ya. Kemudian yang kelima, al-mu'minuna fil masjid, yusallil mu'minuna fil masjid. Orang-orang beriman salatnya di masjid. Nah, yang terakhir adalah betulkanlah kesalahan di bawah ini. Hanya diminta untuk membenarkan saja. Nah, kalau kita lihat di sini ada kesalahan dalam kalimat ini. Yahdurul banatu haflatul Aid. Kenapa yahduru? Bukan tahduru. Nah, seharusnya apa? Kita lihat fa'ilnya dulu. Fa'ilnya ini bentuknya muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas, maka dia menjadi tahduru. Yang keempat ya. Yang keempat, tamrin yang keempat, tahduru selanjutnya tarji'u Zaidun min Jakarta. Hada khata aidan. As-shawab yarji'u. Min Jakarta. Thumma yadhabul mudarrisatu ilal madrasati. Yadhabul mudarrisatu ilal madrasati. Hada khata. Al mudarrisat hada jamu muannas. Idzan fi'ilnya juga harus bentuknya muannas. Berarti kita rubah menjadi tadhabu
Aywa. Dan keempat, tajlisu talibuna 'alal maq'ad. Nah, ini juga khata. Yang benarnya adalah yajlisu. Nah, yang terakhir adalah taskunu talamidu fi ghurfatil istiqbal. Para murid itu tinggal di ruang registrasi, ruang tamu. Nah, yang benarnya adalah yaskunu. Nah, inilah beberapa latihan yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk hari ini tidak usah ada latihan ya, tidak ada latihan karena kita sudah mengerjakannya semua. Hanya dicatat saja yang rasanya perlu untuk dicatat ya, thalibat. Hadza huwa ad-darsul yaum. Insyaallah arju lakunal faedah wal manfaah. Yassarallahu lana umurana. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa wa ma'as salamah.